Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini tanggal 26 Agustus 2020 kita akan mempelajari tentang kebahasaan dan struktur teks ceramah. Nah, sebelum pada pembahasan kebahasaan dan struktur, kita ingat lagi definisi ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, yang menyampaikan ceramah adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung seperti khutbah pada hari Jumat atau pidato-pidato pada upacara ataupun melalui sarana seperti YouTube atau radio. Nah, lalu apakah pidato dan khutbah juga merupakan ceramah? Nah, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Pidato ini misalnya jika kalian mencalonkan sebagai ketua OSIS, biasanya menyampaikan pidato-pidato berupa orasi untuk mengajak teman-teman kalian untuk memilih. Nah, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau taktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat iman. Nah, khotbah ini kita jumpai saat sholat Jumat atau pada acara-acara keagamaan lain. Nah, jadi pidato dan khotbah ini termasuk ke dalam ceramah karena sama-sama pembicaraan di depan umum. Namun tujuan dan isi dari ceramah tersebut yang berbeda di antara pidato dan khotbah. Nah, lalu sekarang kita mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks. Biasanya teks ceramah itu menggunakan kalimat-kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yakni kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki sebagai induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Nah, untuk melihat kalimat tersebut majemuk atau tidak, biasanya dihubungkan dengan kata-kata hubung. Nah, kata-kata hubung juga memiliki hubungannya masing-masing atau memiliki arti masing-masing. Nah, salah satunya adalah hubungan akibat yang biasa ditemukan pada teks ceramah. Contoh kalimatnya, ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Nah, hubungan akibat ini ditunjukkan oleh kata hubung sehingga. Atau mungkin kata sehingga ini bisa diubah menjadi ia terlalu bekerja keras, akibatnya ia jatuh sakit. Nah, lalu ada hubungan cara. Contoh kalimatnya, dengan cara menggendongnya, anak itu ia bawa ke rumah orang tuanya. Nah, kalimat dengan cara menggendongnya itu merupakan anak kalimat. Ditandai dengan tanda koma, lalu dilanjutkan dengan induk kalimatnya yaitu anak itu ia bawa ke rumah orang tuanya. Lalu ada hubungan sangkalan. Ia pun menghapus wajahnya seakan mau melenyapkan pikirannya yang risau itu. Nah, seakan ini menunjukkan hubungan sangkalan. Lalu ada hubungan kenyataan. Contohnya adalah para tamu sudah siap, sedangkan kita belum siap. Nah, ini ditunjukkan dengan kata hubung sedangkan. Lalu hubungan atributif. Kelompok pertama adalah mereka yang, nah atributif ini maksudnya menjelaskan gitu ya. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Lalu hasil, tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Hubungan hasil ini hampir sama dengan hubungan akibat yang dijelaskan sebelumnya. Lalu hubungan penjelasan. Hubungan penjelasan ini biasanya ditandai dengan kata yaitu, adalah, yakni, dan contoh kalimatnya.
Kebun ini telah dibersihkan ayah, yaitu dengan memangkas dan menebang belukar yang tumbuh di sekitar. Selain menggunakan kalimat majemuk, salah satu ciri kebahasaan dari teks ceramah adalah menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Nah, kata ganti orang pertama itu misalnya saya, aku. Nah, sedangkan kata ganti orang kedua jamak itu kalian atau Anda semua biasanya dalam pidato menggunakan kata-kata seperti itu. Lalu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Lalu selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Nah, ini biasanya ditandai juga dengan kalimat-kalimat dengan penggunaan kata hubung akibat seperti yang tadi dijelaskan. Lalu menggunakan kata-kata kerja mental. Lalu menggunakan kata-kata persuasi. Seperti kata ajakan atau ya yang biasa kita dengar pada pidato-pidato calon ketua OSIS atau calon anggota DPR atau calon wali kota seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada struktur teks ceramah. Teks ceramah itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluan biasanya berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Nah, jadi biasanya dijelaskan dulu sedang ada masalah apa atau apa yang ingin ia sampaikan dijelaskan pada bagian pendahuluan, inti dari yang dibahas. Lalu bagian isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Nah, isi ini untuk memperkuat apa yang dijelaskan pada bagian pendahuluan. Lalu bagian penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Atau bisa diringkas seperti ini. Pendahuluan atau tesis berisi isu, permasalahan, pandangan dulu penulis. Lalu bagian isi adalah rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dan fakta. Lalu penutup atau bagian penegasan kembali berupa simpulan dan rangkuman. Sekian pembelajaran hari ini. Nanti akan dilanjutkan obrolan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.